Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada bab yang sama tentang memuliakan para ulama, kemudian juga orang tua dan yang semisal mereka ya. Hadis berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin yakni fil qabr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang dari orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud dalam satu kubur, dua mayat ya, dari para syuhada. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapakah di antara dua orang ini yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an, itu banyak menghafal Al-Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kalau ternyata diisyaratkan kepada salah seorang dari keduanya, maka dia itulah yang lebih dahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dalam kondisi darurat seperti perang Uhud, maka diperbolehkan satu lubang kuburan dikuburkan lebih dari satu mayat, dua atau tiga atau lebih kalau memang kondisi mengharuskan demikian. Namun pada asalnya para fuqaha mengatakan kembali kepada hukum asal, satu lubang untuk satu jasad ya. Satu lubang untuk satu jasad, kecuali kalau sudah lama kemudian ditumpuk sudah hilang bekasnya. Tapi kalau langsung dikuburkan berbarengan, maka tidak boleh kecuali darurat. Seperti banyaknya yang meninggal misalnya karena ada bencana alam, karena banjir atau karena ada wabah sehingga sulit untuk menguburkan satu-satu dan boleh dikuburkan secara bersama-sama. Seperti yang dialami oleh para sahabat dalam perang Uhud, karena yang meninggal cukup banyak, kemudian para sahabat juga letih dalam menggali lubang, ya maka mereka menguburkan dua atau tiga dalam satu liang lahat. Dan Nabi SAW ketika dua orang hendak dikuburkan, Nabi bertanya, siapa ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapakah di antara dua jasad ini yang lebih banyak menghafal Quran? Jika ditunjuk si fulan, maka dialah yang didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahat. Di sini Nabi memuliakan orang-orang yang menghafal Quran lebih dari yang tidak menghafal Al-Quran. Dan demikianlah Allah memuliakan orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama menyebutkan Al-Quran turun di bulan Ramadan dan itulah bulan yang termulia. Al-Quran turun di kota Mekah, maka itulah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka itu malam yang terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi nabi yang terbaik. Demikian orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang terikat dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, memahami tafsirnya, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, menghabiskan waktunya, umurnya untuk membaca segala berita, ya, berita dunia, dan dia lupa untuk baca berita akhirat dalam Al-Quran. Maka jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, karena semakin orang punya keterikatan dengan Al-Quran, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di dunia, dimuliakan ketika dikubur, dimuliakan di alam barzakh, dan dimuliakan ketika dibangkitkan. Maka Quran adalah kitab kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita, maka harus setiap hari kita ada kesempatan untuk membaca dan menelaah Al-Quran, membacanya dan berusaha untuk memahaminya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memuliakan orang yang lebih memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran daripada yang tidak. Dua-duanya hafal Al-Quran, tapi Rasulullah SAW bertanya,
atau sama-sama punya hafalan, Rasulullah SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran? Siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan? Maka dikatakan si fulan, maka dia didahulukan untuk dikuburkan. Taib, hadis berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, arani fil manami atasawwaqu bisiwakin. Aku diperlihatkan dalam mimpi bahwasanya aku sedang bersiwak dengan sebuah siwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Lalu datanglah dua orang kepadaku dalam mimpi tersebut. Salah satunya lebih tua daripada yang lain. Fanawaltu siwaka al-asghar. Maka aku berikan siwaku atau aku berikan siwak kepada yang lebih muda. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, kabbir, berikan yang lebih tua terlebih dahulu. Fadafa'tu ilal akbar minhuma, maka aku pun menyerahkan siwak yang tadi saya mau kasih pada yang muda, tidak jadi, lalu saya serahkan kepada yang lebih tua. Rawahu Muslimun musnadan, diriwayatkan Imam Muslim secara musnad, yaitu dengan sanadnya. Wal Bukhari ta'liqan, ada pun Imam Bukhari meriwayatkan secara hadis muallaq. Ini hadis ya menjelaskan bahwasanya mendahulukan yang tua dari sisi umur daripada yang lebih muda. Yang tua lebih utama untuk dimuliakan daripada yang lebih muda jika ditinjau dari sisi umur. Dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ketika Nabi mengatakan dia bermimpi dengan mimpi ini, maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat bahwasanya orang yang lebih tua lebih utama untuk dimuliakan daripada yang lebih muda ya. Karena ketika Nabi SAW hendak menyerahkan siwak kepada yang lebih muda, maka ditegur, dikatakan kepada Nabi, kabbir, yang lebih tua terlebih dahulu. Dan Nabi menyerahkan siwak menunjukkan pemuliaan, karena di antara sunnah yang disukai oleh Nabi SAW adalah bersiwak ya. Ketika Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang baik, maka yang lebih tua lebih didahulukan, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ikramadzis syaibatil muslim, yaitu memuliakan orang yang sudah tua yang muslim ya. Yang sudah tua yang muslim. Wa hamilal Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan juga memuliakan orang yang menghafal Quran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kaku terhadap Al-Quran. Wa ikramadzis sultanil muqsit, dan di antaranya adalah memuliakan penguasa yang adil. Hadithun hasan, hadis yang hasan. Riwayat Al-Imam Abu Dawud. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, beliau menyebutkan 3 bentuk pengagungan terhadap Allah. Inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah. Artinya jika kamu melakukan salah satu dari 3 perkara ini, berarti engkau telah mengagungkan Allah. Karena Allah yang perintahkan hal tersebut. Apa 3 perkara tadi? Yang pertama, ikramadzis syaibatil muslim, memuliakan orang yang tua yang muslim. Kalau orang tua, ya rambutnya udah putih, dan dia seorang muslim, maka muliakan dia. Muliakan dia dengan berbagai macam bentuk kemuliaan yang mungkin kau lakukan. Yang penting dia merasa dimuliakan. Meskipun dia tidak minta dimuliakan, kita muliakan. Karena kalau kita muliakan dia seorang tua muslim, maka kita mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang perintah. Yang kedua, memuliakan yang hafal Quran dengan syarat ghairul ghali fihi, tidak berlebih-lebihan, dan tidak wal jafi anhu, dan juga tidak kaku. Tidak berlebih-lebihan maksudnya, para ulama menyebutkan tidak berlebih-lebihan dalam membacanya sehingga melewati batas makhraj yang benar, terlalu berlebih-lebihan, dan juga tidak berlebih-lebihan mencari mutasyabihat dalam Al-Quran, ya. Berlebih-lebihan menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Ada yang seperti ini, maka bukan yang dimaksud untuk dimuliakan. Atau al-jafi anhu, hafal Quran tapi dia kering terhadap Al-Quran, kaku terhadap Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Karena kita tahu tidak semua penghafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran. Ya.
Bahkan disebutkan di antara siksa kubur adalah seorang yang hafal Quran tapi di malam hari dia tidak membacanya dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Dia tidak murajaah di malam hari, siang hari dia tidak mengamalkannya. Makanya kita dapati sebagian orang yang menghafal Quran jauh daripada adab-adab Islami. Jauh daripada adab-adab Islami. Al-Quran hanya dijadikan sebagai sarana untuk meraih dunia tanpa ada pengamalan, tanpa ada penghayatan, ya. Sampai disebutkan di suatu negara ada seorang ahli baca Quran, dia tampil ketika ada konser nyanyi seorang biduan wanita, ya. Sebelum sang biduan wanita membuka konsernya, dia jadi mukaddimah terlebih dahulu, ya. Bayangkan mukaddimah, misalnya mukaddimah dangdutan kan enggak layak, ya. Enggak layak, ya. Al-Quran bukan untuk seperti itu, bukan untuk sebagai mukaddimah suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibaca untuk difahami, untuk diamalkan. Oleh kerana tidak semua penghafal Quran kemudian kita muliakan. Ada penghafal Quran tidak perlu dimuliakan. Ya, Rasulullah mengatakan di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan penghafal Quran yang tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tapi yang mengamalkan Al-Quran sebagaimana mestinya, membaca Al-Quran sebagaimana mestinya, itu yang kita muliakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan para penghafal Al-Quran. Oleh karena peringatan bagi para penghafal Al-Quran agar mereka mengamalkan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, ya. Karena Al-Quran adalah untuk diamalkan, bukan cuma untuk dibaca. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Unzilal Quran liyu'mala bih", sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka sebagian orang ya menjadikan Al-Quran amalnya dengan dibaca saja. Mereka merasa kalau sudah baca, ya maka seakan-akan dia sudah mengamalkan Al-Quran. Sampai ada dikatakan kepada seorang salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ada seorang bangga, saya telah baca Al-Quran dan tidak satu huruf pun yang saya jatuhkan. Artinya dia baca dengan tajwid, dengan sempurna. Namun dia tidak mengamalkan Al-Quran. Maka salaf seorang ulama tersebut mengatakan, bala waqad wallahi laqad asqata kulla syai'. Ya. Bahkan dia telah menjatuhkan seluruh Al-Quran dengan hanya menjadikan Al-Quran hiasan bibir, tidak diamalkan. Bukankah Rasulullah SAW mencela Khawarij karena hanya pandai membaca? Kata Nabi SAW, yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melebihi tenggorokan mereka. Artinya mereka baca senandung, indah, tapi tidak sampai ke dalam apa? Dada. Tidak dipahami dan tidak diamalkan. Maka Al-Quran itu menjadi indah jika dibaca dan diamalkan. Ya. Beberapa waktu lalu ada seorang guru bukan dari Indonesia, dari luar negeri datang kemudian main ke rumah. Dia mengeluhkan tentang fenomena yang dia dapati di negerinya. Artinya orang banyak lomba-lomba baca Quran, tapi sekedar lomba-lomba doang. Selesai, tidak murajaah, jadi bangga-banggaan berapa juz, tapi tidak memperhatikan tentang kandungan apa? Al-Quran. Ada fenomena yang dilihat, dia pengajar Quran sudah 20 tahun kalau tidak salah. Dia menyedihkan suatu fenomena yang dia lihat, orang berlomba-lomba baca Al-Quran, tapi tidak perhatian terhadap kandungannya. Apalagi apa? Amalannya. Hanya fokus utama, tajwid, dan tajwid. Ya. Setelah dia mengajar Quran 20 tahun lebih, dia datang ke rumah ngobrol sama saya, lulusan Ummul Qura. Maka kita berharap di tanah air tidak demikian. Al-Quran, anak-anak hafal Quran, tapi juga kita ajarkan adab, ya, ajarkan adab dan ajar kandungan dari Al-Quran meskipun secara global, ya. Tafsir juz ammah misalnya, ya, bukan yang segera hafal kemudian hafal lomba. Kadang-kadang anak-anak tidak kuat dengan ketenaran yang dia miliki. Sebagian orang anak masih kecil kemudian disuruh jadi imam, kemudian ya, namanya manusia, ya, dia tidak kuat dengan orang puji dia semua, hanya dia keluar dari kontrol, timbul keangkuhan dan yang lainnya. Itu yang kita khawatirkan, ya. Oleh karenanya bagaimana para sahabat dulu mereka hafal Quran sekaligus memahaminya sekaligus apa? Mengamalkannya. Maka bagi para guru tahfidz atau sekolah-sekolah tahfidz perhatikan hal ini, ya. Jangan sampai mengalami penyesalan sebagaimana yang dialami oleh sang guru yang datang ke rumah saya ngobrol dengan dia, ya. Ya, akhirnya Quran itu hanyalah sekedar bangga-banggaan di antara para orang tua, anak saya sudah hafal sekian. Kemudian tanpa ada perhatian terhadap makna dan adab-adabnya. Yang penting tajwidnya bagus, dapat sanad misalnya, itu semua penting. Tapi tajwid, hafalan sanad itu tahap awal agar mempermudah seorang untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan. Dia bukan tujuan utama. Ingat kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala,
unzilal Qur'anu liyu'mana bih, sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sebagian orang menjadikan baca Al-Qur'an sebagai bentuk amalan. Padahal baca Al-Qur'an bukan amalan, tapi dia sarana untuk apa? Beramal. Maka di sini hati-hati, ada seorang orang baca Al-Qur'an berlebih-lebihan, ya, dan ada orang yang baca Al-Qur'an namun tidak dipedulikan Al-Qur'an tersebut. Yang ketiga, wa ikramazis sultanil muqsit, di antara bentuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan pemimpin yang adil. Kalau kita dapat pemimpin yang adil, kita muliakan dia. Yang suruh muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi misalnya pemimpin yang adil adalah langka. Kita dapat pemimpin yang adil. Punya tidak adil tidak seperti Umar bin Khattab, ya. Jangan berharap, maksudnya saya ingin punya pemimpin seperti siapa? Umar bin Khattab. Ya, ketika ada sebagian orang protes terhadap Utsman kepada Ali kalau tidak salah, kemudian mengatakan, lihat Utsman begini ya. Intinya jawabannya apa namanya? Kalau tidak seperti Umar, tidak seperti Abu Bakar, ya. Maka di antara jawaban, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, di zaman Abu Bakar dan Umar, ya, atau dia protes kepada Ali, saya lupa. Intinya Ali bin Abi Thalib mengatakan di zaman Abu Bakar, Umar, rakyatnya para sahabat. Di zaman Utsman atau di zaman Ali, saya lupa, rakyatnya seperti antum-antum ini. Seperti kamu rakyatnya, makanya begini. Artinya kita kadang berhayal punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Kita saja modelnya seperti ini, ya. Artinya kita tahu diri, jangan berhayal punya pemimpin yang super adil, kita saja semerawut dalam beragama. Oleh karena kalau ada pemimpin yang adil, mungkin tidak sempurna keadilannya, kita hargai, ya. Kita hargai, kita muliakan, ya. Itulah pemimpin yang terbaik, misalnya yang ada tingkatan apapun, apakah dia RT, apakah dia RW, ataukah dia camat dan seterusnya, bupati dan seterusnya. Kalau nampak keadilan pada dirinya, maka kita muliakan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, ya. Apalagi zaman sekarang dengan rakyatnya model kita ini. Taib. Saya pernah kisah aja, saya pernah saya pernah berhaji dengan seorang pemimpin, ya. Kemudian ada kawan senang dengan pemimpin ini, karena pemimpin ini kelihatannya adil dan baik dan macam-macam, dia sederhananya. Akhirnya kawan ini kasih uang segepok. Kawan ini bukan rakyatnya pemimpin ini, cuma dia kasih uang segepok, terus dia kasih ke pemimpin tersebut. Pemimpin tersebut kemudian telepon saya, Ustadz ini bagaimana ini kok dia kasih saya? Dikembalikan sama pemimpin tersebut. Dia enggak mau dapat hadiah dari apa? Masyarakat. Saya panggil kawan tersebut. Kamu kenapa kasih uang sama dia? Saya senang Ustaz ada pemimpin yang seperti ini, ya. Ini saya bukan rakyat dia, tidak ada hubungannya, ya. Saya di wilayah lain, dia di wilayah apa? Wilayah lain. Tapi subhanallah, sang pemimpin tadi mengembalikan apa? Uang segepok, ya. Bukan dia bilang rezeki nomplok, enggak, ya. Ya. Bukan dia bilang apa rezeki nomplok. Ya, tapi intinya ada saja pemimpin yang baik. Kalau kita ketemu pemimpin yang adil, tingkatan apapun, bahkan tingkatan camat, kalau dia baik, atau tingkatan lurah atau RT dia baik, kita muliakan. Karena kalau kita muliakan dia, berarti kita mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu siapa orang tersebut? Nanti dikira kampanye. Nggak usah tahu, jangan kepo. Sudahlah, pokoknya dengar aja. Taib. Hadis berikutnya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Bukan dari golongan kami orang yang tidak merahmati, tidak sayang kepada yang orang-orang kecil, anak-anak kecil, yang lebih muda, dan tidak mengerti tentang kemuliaan yang tua. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bukan dari golongan kami yang tidak sayang sama yang muda dan tidak hormat sama yang tua. Seorang muslim yang baik sayang kepada yang lebih muda dan hormat kepada yang lebih tua. Jadi di tengah-tengah. Jangan sampai pincang.
tua pinginnya dihormati tapi enggak sayang sama yang muda. Yang muda pinginnya disayang tapi tidak hormat sama senior. Yang benar dia bersikap dengan adil. Dia lebih sayang kepada yang muda dia sayang, ya. Kepada yang tua dia lebih apa? Hormat. Ketika ada ketimpangan dalam hal ini, maka jalannya tidak benar. Sebagian orang maunya dihormati melulu karena dia senior. Tapi dia tidak sayang sama yang muda. Yang muda dihabisi terus, direndahkan, dihinakan misalnya. Ini tidak benar ya. Yang tua dihormati. Pertama jangan gila hormat. Yang kedua sayang kepada yang muda. Yang muda pun ngerti, jangan sampai karena dia mungkin merasa lebih daripada yang tua kemudian tidak hormat sama yang tua. Yang tua wajib untuk dihormati. Senior lebih wajib untuk dihormati. Yang suruh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai timbang kita hormat kepada yang tua dan kita sayang kepada yang muda. Bahkan para ulama menyebutkan kasih sayang tersebut sampai kepada anak-anak kecil. Anak kecil bahkan disebutkan di antara sunnah adalah mencium anak-anak. Di antara sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW mencium anak-anak. Rasulullah SAW mencium Al-Hasan. Hadis Muawiyah, Rasulullah SAW mencium apa? Bibirnya Hasan. Bahkan Rasulullah SAW mencium lidahnya Hasan. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW mencium Al-Husain. Makanya ketika disebutkan Al-Husain radhiyallahu anhu ketika wafat, kemudian ada, kalau tidak salah, Ubaidillah bin Ziyad yang membunuh Husain, kemudian dia masukkan kayu di mulut Husain. Maka ada seorang sahabat, siapa saya lupa, kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan itu bibir yang kau gitu kan itu pernah dicium oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mencium anak-anak, cium bibirnya ya. Bahkan Rasulullah SAW bercanda dengan Hasan cucunya. Jadi di antara sunnah adalah mencium anak-anak. Makanya ketika datang Aqra bin Habis At-Tamimi, dia berkata, "Innali asyratan minal walad. Ma qabbaltu ahadan minhum." Saya punya anak laki-laki 10. Tidak seorang pun yang saya cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Dia seperti bangga. Saya tidak cium anak-anak. Seakan-akan tidak cium anak adalah suatu kejantanan, suatu kehebatan, suatu karismatik. Dia bilang, saya punya anak 10, enggak ada yang saya cium satu. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah pun melihat pada Aqra bin Habis At-Tamimi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayang. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak disayang. Maka di antara diperbolehkan, bahkan sunnah, kita mencium apa? Anak-anak. Tentunya dengan ciuman yang biasa, boleh di bibirnya, boleh di pipinya, selama tidak ada fitnah, misalnya syahwat atau yang lainnya. Tapi cium kasih sayang ya. Seperti kita juga cium anak-anak, ada saatnya kita enggak cium lagi. Ketika mereka sudah mulai besar. Kita masih kecil kita cium. Ya. Anak ketika sudah besar, mulai malu dia, apalagi anak perempuan kita mulai tidak nyaman untuk dicium lagi ya. Seperti itu. Tapi ketika masih kecil disunahkan bagi kita untuk mencium anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Demikian juga menghormati yang tua. Oleh karena para ulama menyebutkan di antara bentuk perkara yang disukai bahkan di mustahab ya adalah mencium misalnya tangan orang tua, mencium tangan orang tua. Dinaskan oleh para ulama, oleh Nawawi misalnya, kemudian Al-Aini, ya, Az-Zailai menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang disukai adalah mencium tangan para ulama, mencium tangan para orang-orang tua ya sebagai bentuk pemuliaan penghormatan kepada mereka ya. Selama tidak berlebihan seperti harus sujud ke kaki mereka, ini tentu berlebihan. Tapi kalau mencium tangan mereka, bentuk kasih sayang pada orang tua, penghormat orang tua berbeda-beda antara satu tempat yang lain. Seperti kalau di Arab Saudi, kebanyakan bentuk penghormatan terhadap orang tua dengan mencium kening. Ya. Mencium apa? Kening. Kalau kita ketemu orang tua, kita cium keningnya. Ketemu para masyayikh, kita cium apa? Keningnya. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab. Di sebagian Arab di sini juga demikian ya. Tapi kalau di tanah air, bentuk penghormatan orang tua bisa mencium apa? Mencium tangan. Mencium tangan ya. Dan tidak mengapa kalau memang kita butuh untuk menunduk sedikit karena untuk mengambil apa? Tangannya misalnya. Karena yang dilarang inhina. Inhina misalnya gini, ada orang lewat kemudian kita, itu enggak boleh. Karena seakan-akan rukuk kepada orang. Seperti zaman penjajahan katanya begitu kan? Lewat pada, itu enggak boleh. Tapi kalau kita ambil tangan dia kemudian kita
tunduk sedikit mencium tangannya, ini tidak jadi masalah. Atau dia dalam kondisi duduk, sebagaimana kita ada sebagian ulama duduk di kursi roda, maka kita turun kita mencium apa? Tangannya. Ini bukan untuk ruku kepada dia, tapi dalam rangka untuk mencium tangannya atau mencium apa? Keningnya. Paham? Yang tidak boleh kalau orang lewat baru kita inhina apa? Merendah, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau kita tunduk karena ingin cium tangannya, ingin cium kepalanya, maka tidak jadi masalah. Ya. Tetapi sebenarnya mengingatkan tidak boleh cara mencium seperti sujud. Sebagian orang mereka mencium tangan tapi dengan disujudkan begini. Ini tidak boleh. Seakan-akan apa? Disebut dengan sujud kecil ya. Kita menghindar aja, mungkin sebagian bolehkan tapi sebenarnya melarang. Lebih hati-hati, kita tidak perlu melakukannya. Cukup cium apa di tangan. Tapi jangan seperti sujud di tangannya, tidak perlu ya. Jadi ini di antara bentuk penghormatan kepada para ulama maupun orang-orang yang sudah tua. Sebagian guru-guru kami tidak mau dicium tangannya ya. Tawadhu, karena apa? Tawadhu bukan tidak boleh tapi dia apa? Tawadhu, atau khawatir orang berlebih-lebihan kepada dia. Sebagian sehingga terkadang mereka angkat tangannya, terkadang mereka tidak mau dicium ya. Tapi boleh mencium, tergantung kebiasaan kita. Tanah air boleh, enggak ada masalah. Yang penting kita tidak orang yang dicium tersebut tidak gila hormat ya. Tidak gila hormat, dan kalau tidak ada yang mencium jangan marah-marah ya. Orang beda-beda orang, jadi tidak dipaksa ya. Taib, hadis berikutnya. Wa an Maimun bin Abi Syabib an Aisyah radhiyallahu taala anha marra biha sa'il. Dari Maimun bin Abi Syabib bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ada seorang yang melewati Aisyah minta-minta. Fa'atathu kisrah, maka Aisyah pun memberikan sepotong roti kepada peminta tersebut. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'ah. Kemudian ada seorang lewat pakai baju yang menunjukkan orang ini berkedudukan ya. Maka fa'aqadatu, maka Rasulullah Aisyah mempersilahkan dia untuk duduk. Kemudian diberikan makan fa'akala sebagai bentuk penghormatan. Maka ada yang bertanya, faqila laha fi dzalik. Kok begitu Aisyah? Ketika tadi awal ada yang minta-minta, kamu hanya sekedar kasih roti, yang satu kau suruh duduk, kemudian kau beri makan, seperti ada bentuk penghormatan. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, anzilun nasa manazilahum. Dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan apa? Mereka. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud, walakin qala Maimun lam yudrika Aisyah. Tapi kata Abu Dawud rahimahullahu taala, Maimun bin Abi Syabib tidak bertemu dengan Aisyah. Artinya sanadnya ada terputus. Hadisnya dari Maimun dari Aisyah. Sementara Maimun tidak bertemu dengan apa? Aisyah. Berarti sanadnya ada yang terputus. Ada rawi yang dijatuhkan. Itu dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Karena terputus. Munqati. Ada. Karena rawi yang satu yang di atasnya tidak saling bertemu. Sehingga terputus. Wa qad dzakara Muslimun fi awali sahihihi. Dan Imam Muslim menyebut hadis ini di awal sahihnya ta'liqan dengan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu ada sanad yang dihapuskan. Faqala wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat bahwasanya Aisyah berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk meletakkan manusia sesuai dengan mensikapi manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Wa dzakarahu al-Hakim Abu Abdullah fi kitab Ma'rifat Ulumul Hadis wa qala huwa haditsun sahih. Dan Al-Hakim menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Ma'rifat Ulumul Hadis dan beliau berkata hadisnya sahih. Ini hadis dipersilakan oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Tapi maknanya benar ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda anzilun nasa manazilahum. Sikapi manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Aisyah ketika orang ini minta-minta, bagi dia dikasih sepotong roti sudah bentuk apa? Pemuliaan. Artinya cukup bagi dia ya. Adapun yang ini tentunya beda. Ini orang mulia maka disikapi dengan berbeda ya. Sesuai dengan kedudukannya ya. Sesuai dengan apa? Kedudukannya ya. Sehingga kita tidak boleh menyamaratakan semua orang ya.
Tidak boleh menyamaratakan semua orang. Yang ini disikapi demikian, yang ini sikapi dengan sikap yang berbeda sesuai dengan kedudukan mereka ya. Rasulullah SAW saja ketika menulis surat kepada Heraklius, beliau menulis ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Karena dia diagungkan oleh orang-orang Romawi. Dia sebutkan kedudukannya ya, ila Herakl kepada Heraklius pembesar Romawi. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menempatkan sesuai dengan kedudukan seorang. Demikian orang yang berbeda-beda, ada yang punya jasa besar terhadap Islam, ya, artinya dia banyak berjasa kepada kaum muslimin, maka dia dimuliakan, tidak disamakan dengan yang lainnya, tidak disamakan dengan yang lainnya. Ya. Baik, hadis berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah ibnu Hisn. Datang Uyainah ibn Hisn. Uyainah bin Hisn Al-Fazari, seorang Arab Badui ya, dari kabilah dari Fazarah ya, Al-Fazari. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Kemudian dia pun mampir di sepupunya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudinihim Umar radhiyallahu anhu, dan Al-Hur bin Qais sepupunya ini adalah orang yang didekatkan oleh Umar, yaitu orang yang dekat dengan Umar. Umar mungkin ada keperluan atau atau tempat teman untuk musyawarah, intinya orangnya didekatkan oleh Umar kepada Umar. Orang dekatnya Umar lah gampangannya. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi, dan al-qurra para ahli Al-Qur'an itu para fuqaha, para ahli ilmu, karena di zaman Umar yang hafal Quran berarti pasti dia alim. Yang hafal Quran pasti apa? Alim. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang hafal Quran belum tentu alim ya. Tapi kalau dahulu para sahabat hafal Quran berarti apa? Orang alim. Dan Al-Qurra, para ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis Umar dan tempat bermusyawarah Umar dengan mereka. Kuhulan kanu aum syubbanan, apakah yang tua maupun yang masih muda. Umar memuliakan mereka jadi teman musyawarah Umar. Faqala Uyainatu li ibni akhihi. Maka Uyainah bin Husain bin Hasan Al-Fazari berkata, "Ya ibna akhi, laka wajhun inda hadzal amir." Wahai sepupuku, engkau punya kedudukan di sisi sang amir ini. Maksudnya Umar. Umar ketika itu Amirul Mukminin, khalifah. Tapi ini kaku, kasar. Dia tidak mengatakan, "Bukankah kau punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin?" Tapi dia mengatakan, laka wajun inda hadzal amir. Kau punya kedudukan sang penguasa itu. Perkataannya tidak sopan ya. Bukankah kau punya kedudukan di sisi sang penguasa? Fasta'adzin li alaihi. Tolong minta izin kepadanya, aku ingin bertemu dengan dia. Fasta'adzana lahu, dan akhirnya saudaranya yaitu Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar. Wahai Umar, saudaraku Uyainah bin Hasan ingin ketemu dengan Anda. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar mengizinkan dia untuk bertemu dengan Umar. Falamma dakhala, tatkala Uyainah bin Hasan masuk bertemu dengan Umar, lantas dia pun langsung mengungkapkan keluhannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Hiya ya ibn al-Khattabi, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum fina bil ajal," ya. Dia bilang, wahai Ibn al-Khattab, dia sebut namanya. Dia tidak mengatakan wahai Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan wahai sang gubernur. Dia tidak mengatakan wahai sang presiden, tidak. Dia langsung nyebut nama, wahai Ibn al-Khattab. Bahkan tidak bilang Umar. Wahai anaknya Khattab. Umar bin Khattab. Demi Allah, dia bersumpah lagi, demi Allah, ma tu'tinal jazal, kau tu tidak memberi kami pemberian yang banyak. Wala tahkum fina bil adl, dan kau tidak adil kepada kami. Faghadiba Umar, Umar pun marah ya. Artinya Umar sudah letih, berusaha seadil-adilnya, berusaha. Dia yang mengatakan suatu kalimat yang indah, dia mengatakan, "Lau usirat baglatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Atau maknanya seperti ini. Kata Umar, seandainya ada seekor begal yang tersungkur di negeri Irak,
karena jalannya enggak benar sehingga begol tersebut tersungkur. Sungguh aku akan menyangka Allah akan bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak baikkan jalan untuk begol tersebut, wahai Umar? Artinya Umar mengatakan, seandainya ada seekor hewan yang tersungkur gara-gara aku tidak perbaiki jalan di Irak, bukan di Madinah. Umar tempatnya di mana? Madinah. Madinah, Irak jauh ya. 1000 kilo lebih ya. Seandainya ada begol yang tersungkur di sana, hewan yang hina, begol, maka aku akan menyangka Allah akan minta pertanggungjawaban kepadaku. Kenapa kau tidak ratakan jalan buat hewan tersebut? Ini menunjukkan bagaimana semangat Umar untuk apa? Berbuat adil. Makanya kita lihat bagaimana beliau sering belusukan dalam riwayat-riwayat untuk mewujudkan apa? Keadilan, untuk mewujudkan apa? Keadilan ya. Seandainya semua pemimpin seperti Umar, ya, luar biasa. Jangankan begol pun dipikirkan. Dan setiap apa yang terjadi, dia merasa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mengerikan kalau menjadi pejabat kalau tidak bisa menunaikan tanggung jawabannya. Rasulullah mengatakan, la tasalil imarah. Jangan minta apa? Jabatan. Karena kalau tidak bisa dikerjakan, maka khizyun yaumal qiyamati wa nadama, hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Mengerikan ya. Kemudian jadi pejabat, tidak menjalankan tugas, makan harta rakyat, hidup dari harta rakyat. Kemudian dia tidak menjalankan tugas sebagai pejabat yang baik, hanya menyenangkan dirinya saja, tidak perhatian sama masyarakat. Maka dia akan binasa pada hari kiamat. Dia akan hina dan hanya penyesalan yang dia dapatkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang orang-orang yang yakhuduna bi malillahi bi ghairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang mengolah harta masyarakat dengan cara yang tidak benar, ya, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak, ya. Artinya maksud saya ingin menjelaskan Umar ini berusaha untuk seadil-adilnya. Terus ada orang Badui datang bilang, "Hai Umar, engkau tidak adil. Terus engkau tidak kasih kami jatah yang banyak." Umar manusiawi, dia pun marah. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, Umar pun marah. Wa hatta hamma an yuqi'a bihi, bahkan Umar ingin mungkin menghukum orang ini, ya. Faqala Hur, maka Al-Hur tadi saudari sepupunya berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sungguhnya Allah berkata kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin." Maafkanlah dan perintahlah kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Ini orang jahil ya Umar, enggak usah digubrisin. Ini orang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar. Demi Allah kata Ibnu Abbas, Umar tidak melewati ayat tersebut sama sekali. Hina talaha alaihi, ketika dibacakan kepada beliau ayat tersebut. Sudah. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan Umar terkenal kalau disebut ayat dia langsung tunduk. Dia langsung apa? Tunduk. Emosinya yang sedang membara tiba-tiba tunduk ketika dibacakan apa? Ayat. Hadis ini dibawakan tentang bagaimana harusnya kita menghormati orang sesuai dengan kedudukannya. Seperti Umar harusnya dihormati atau tidak? Harusnya dihormati. Harusnya dihormati. Orang Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW, pejuang luar biasa, betapa banyak jasanya. Kejayaan Islam diraih di zaman Umar. Rasulullah SAW memuji Umar. Terlalu banyak. Kemudian datang orang mencela Umar, orang ini tidak pantas. Tapi kita juga bisa mengambil dari hadis ini, anzilun nas manazilahum. Ya, tempat sikapnya manusia dengan kedudukannya. Ini orang jahil sudah enggak usah digubrisi. Kalau dia bukan orang jahil mungkin perlu diskusi. Ini orang jahil enggak usah didiskusi. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Jadi kalau Anda berhadapan orang jahil, Anda jangan ikut-ikut jahil ya. Ya. Anda berhadapan orang gila, jangan ikut-ikut apa? Gila ya. Seperti kata orang yang waras apa? Ngalah ya. Jangan ikut-ikut apa? Gila. Dan betapa banyak orang jahil kita hadapi di medsos. Nanti kalau gubrisi ente juga jahil seperti dia. Terapkan firman Allah, wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Taib, an Abi Sa'id Samurah bin Jundub qala, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Saya dulu di zaman Nabi adalah seorang remaja, fa kuntu ahfadhu anhu, dan saya hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni.
Hanya saja saya tidak menyampaikan hadis-hadis tersebut. Kenapa? Karena di sekitar saya ada orang-orang yang lebih tua dari saya. Artinya beliau, saya punya ilmu, tapi ada yang lebih utama untuk menyampaikan ilmu. Toh ilmu dia sama dengan saya dan dia lebih tua, maka dia lebih utama untuk apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Di bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ketika ada orang yang lebih tua, dia lebih utama untuk berbicara. Selama apa yang mau kita sampaikan, dia juga tahu dan dia juga menyampaikan apa yang kita sampaikan. Maka tidak perlu kita berbicara jika sudah diwakili oleh yang lebih tua. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Kemudian hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Tidak seorang pemuda pun yang memuliakan orang yang sudah tua, karena tuanya orang tersebut dia muliakan, kecuali Allah akan memudahkan orang yang akan memuliakan dia nanti kalau dia sudah tua. Siapa yang masih muda memuliakan orang tua, nanti dia sudah tua, dia juga dimuliakan oleh anak muda yang lain. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, dan ini hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkatakan hadisun gharib, hadis yang gharib, dan biasanya Imam Tirmidzi kalau mengatakan hadis gharib biasanya hadis tersebut hadis yang dhaif, tetapi maknanya bisa jadi benar, ya artinya siapa yang di masa muda dia sering memuliakan orang tua, nanti dia setelah tua biasanya dia akan dimuliakan juga orang-orang yang lebih muda. Siapa yang di masa muda tidak menghormati orang tua, bisa jadi ketika sudah tua dia juga tidak dihormati oleh orang muda, karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bab yang sudah kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya tentang ziarah kepada mengunjungi ahlul khair. Mungkin sampai sini aja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.